selanjutnya yaitu bidang layanan BK di TK ataupun di SD. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi ini yaitu pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dan mengembangkan bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik si anak atau si kepribadian si anak ini dan kebutuhan dirinya secara realistik dan secara keseluruhannya. Bidang bimbingan ini dalam pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal dirinya agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu bidang bimbingan sosial. Bidang ini yaitu pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai, mengembangkan kemampuan hubungan sosial, sehat dan efektif, dan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga di sekelilingnya. Dalam sosial ini lebih luas. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseling untuk memahami dirinya, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungannya, dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan bertanggung jawab dengan teman-teman dan sekitarnya dalam sosial. Ketiga yaitu bidang bimbingan belajar. Itu bidang ini pelayanan yang membantu peserta didik lagi mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka meningkatkan pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuh dan mengembangkan dirinya, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. 4 yaitu bidang bimbingan karir. Bidang karir ini yaitu pelayanan untuk membantu peserta didik lagi dalam membantu dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal dunia karir atau dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka yang akan melangkah setelah lulus dari universitas ataupun tingkat-tingkat pendidikan selanjutnya, dan mengetahui potensi dirinya dan memiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupan serta dalam membaca peluang-peluang yang ada di depannya. Berikutnya yaitu materi dasar bimbingan fase. Menurut Syamsul, Yusuf dan Juan dalam bukunya yaitu Landasan Bimbingan dan Konseling tahun 2014 mengemukakan bahwa struktur program bimbingan dan konseling diklasifikasi ada 4. Pertama, layanan dan bimbingan. Layanan dasar bimbingan merupakan layanan bantuan dari individu yang disisihkan secara sistematis dan rangka membantu individu mengembangkan potensi yang seoptimal mungkin. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu dalam memperoleh perkembangan secara normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar dalam hidupnya. Kedua, layanan representatif yaitu responsive service. Layanan ini merupakan layanan bantuan dari individu yang memiliki bantuan atau masalah yang memerlukan bantuan atau pertolongan yang segera. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau si individu
membantu si individu untuk memenuhi kebutuhan dan yang dirasakan saat ini, atau individu yang dipandang mengalami hambatan atau kesulitan yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapinya. Itu perkembangan. Terus indikator yang merupakan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atau bermasalahan atau melandasinya. Jadi layanan ini untuk membantu peserta didik atau konseling dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya untuk kedepannya. Oke? Yang ketiga, layanan perencanaan atau individual. Layanan perencanaan individual ini yaitu membantu si individu agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan untuk masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahannya. Layanan ini adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu individu mengimplementasikan rencana-rencananya itu. Seperti A memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, perencanaan dan pengelolaan terhadap pengembangan dirinya. Yang kedua atau B itu dapat belajar memantau dan memahami perkembangan dirinya. Ketiga atau C dapat melakukan atau tindakan berdasarkan pemahaman atau tujuan yang telah dirumuskan secara proaktif. Yang keempat, dukungan sistem. Yang ketiga komponen ini, program ini di atas merupakan pemberian layanan bimbingan konseling kepada individu secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan secara langsung atau tatap muka atau step atau face to face. Oke, ini secara program sistem. Oke, materi selanjutnya itu ciri-ciri program pelayanan TK ataupun DSD. Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan secara efisien dan efektif. Program tersebut memiliki ciri seperti itu: program disusun berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa sekolah yang bersangkutan. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Selanjutnya, program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga penduduk di sekolah dalam merencanakannya. Selanjutnya, program ini memiliki tujuan yang ideal, tetapi realitas dalam pelaksanaannya. Program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksanaan, menyediakan fasilitas yang diperlukan, penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan, memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa, berlangsung dengannya baik mengenal program diri sendiri maupun kemampuannya. Oke, memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat atau orang tuanya. Program ini juga menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan dan konseling kepada si pelayanan. Selanjutnya itu identifikasi kebutuhan. Oke, selanjutnya itu penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Program yang baik adalah program yang sesuai kebutuhan konseling.